Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Rahmawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ilmu lingkungan hutan tropis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Laili Komaria, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih flora dan fauna endemik Kalimantan yang terancam punah. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja ke videonya. Yang pertama ada anggrek hitam. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada banyak jenis anggrek di dunia. Dari anggrek ungu, anggrek bulan, anggrek tanah, hingga anggrek hitam. Dari semua jenis anggrek ini, ada satu jenis yang khas dari Indonesia namun sangat sulit ditemukan, yakni adalah anggrek hitam. Anggrek hitam termasuk dalam spesies anggrek yang banyak tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan. Saking terkenalnya nih menjadi maskot Provinsi Kalimantan Timur. Diberi nama anggrek hitam karena anggrek satu ini memiliki kelopak yang berbentuk lidah berwarna hitam dengan sedikit corak berwarna hijau dan berbulu. Bunga jenis ini cukup harum loh teman-teman, dan biasanya mekar pada pertengahan bulan Maret hingga Juni. Pada alam liar, anggrek hitam Kalimantan biasa hidup di pepohonan tua yang berada di sekitar pantai atau rawa dengan durasi mekar selama 5-6 hari. Anggrek biasa tumbuh di dataran rendah yang bersuhu sekitar 30-35 derajat Celcius dan memiliki masa mekar sekitar 3-5 kali dalam satu bulan. Bunga eksotik ini biasa tumbuh hingga mencapai 40-60 cm dan tumbuh merambat pada pepohonan yang bisa mencapai 5 meter tingginya. Namun sayangnya habitat anggrek hitam ini mulai menyusut loh teman-teman, dikarenakan penurunan jumlah hutan yang kian menurun. Hal itu diperparah pula dengan ulah-ulah kolektor dan pedagang nakal yang memperjualbelikan tanaman ini secara massal. Yang kedua ada kayu ulin. Kayu ulin atau biasa disebut dengan kayu besi merupakan pohon endemik khas dari Kalimantan Timur. Ulin termasuk jenis pohon besar yang tingginya dapat mencapai 50 meter dengan diameter sampai 120 cm. Cukup besar ya teman-teman. Ulin umumnya tumbuh pada ketinggian 5-400 meter di atas permukaan laut dengan medan datar sampai miring. Tumbuh terpencar atau mengelompok dalam hutan campuran, namun sangat jarang dijumpai di habitat rawa-rawa. Kayu ulin juga tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan pengaruh air laut sehingga sifat kayunya sangat berat dan keras serta agak terpisah dari pepohonan lain dan dikelilingi jalur jalan melingkar dari kayu ulin. Ulin memiliki keragaman morfologi yang sangat tinggi berdasarkan sifat-sifat vegetatif maupun sifat generatifnya loh. Kayu ulin sangat kuat dan sangat awet, sehingga banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti pondasi bangunan di dalam air dan lahan basah, atap rumah, kusen, dan pintu. Kayu ulin terutama dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti konstruksi rumah, jembatan, tiang listrik, dan perkapalan. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, kayu ulin berubah menjadi barang yang langka. Penebangan liar yang tidak terkontrol dan kebakaran hutan di masa lalu adalah penyebab utama kelangkaan kayu ulin saat ini.
Boleh dikatakan bahwa untuk bisa menyamai bibit pohon ulin, kemudian sampai tumbuh dan siap tebang, memerlukan waktu yang amat lama sekali. Mungkin bisa memakan waktu ratusan tahun loh. Bahkan jika masih berusia puluhan tahun, kayu ulin masih tergolong muda. Proses pemulihan pohon ulin yang telah ditebang umumnya berjalan dengan buruk. Ditambah lagi dengan kondisi perkecambahan biji pohon ulin yang membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 6-12 bulan, dengan presentasi keberhasilan yang relatif sangat rendah. Selain itu, produksi buah tiap pohon juga sangat sedikit. Karena kombinasi dari beberapa hal tersebut membuat kayu ulin menjadi komoditas yang langka. Sehingga tidak heran harga jualnya pun semakin mahal loh. Yang ketiga ada buah keledang. Keledang termasuk buah langka bumi Kalimantan. Keledang merupakan buah yang mulai terlupakan seiring dengan habisnya hutan-hutan alami. Buah keledang rasanya manis loh, dan daging buahnya terpisah dari bijinya seperti nangka. Sensasi rasanya merupakan campuran antara nangka dan manggis. Warna kulit buahnya jingga kemerahan dan bentuk buahnya seperti cempedak. Buah keledang termasuk salah satu buah-buahan eksotis hutan Kalimantan yang tumbuh merata di seluruh daratan pulau ini. Jadi penasaran kan ya teman-teman? Fauna yang pertama yaitu ada bekantan. Bekantan adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah di Indonesia. Bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Ukurannya dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Monyet betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Spesies ini juga memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya. Selain itu, buah-buahan dan biji-bijian, bekantan memakan aneka daun-daunan yang menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut bekantan jadi membuncit. Spesies ini menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10-32 monyet. Sistem sosial bekantan pada dasarnya adalah one male group, yaitu satu kelompok terdiri dari satu jantan dewasa, beberapa betina dewasa, dan anak-anaknya. Selain itu, juga terdapat kelompok all male yang terdiri dari beberapa bekantan jantan. Hewan jantan yang menginjak remaja akan keluar dari kelompok one male dan bergabung dengan kelompok all male. Hal itu dimungkinkan sebagai strategi bekantan untuk menghindari terjadinya inbreeding. Bekantan juga dapat berenang dengan baik. Kadang-kadang terlihat berenang dari satu pulau ke pulau lainnya. Untuk menunjang kemampuan berenangnya, pada sela-sela jari kaki bekantan terdapat selaputnya.
Selain mahir berenang, bekantan juga bisa menyelam dalam beberapa detik loh, sehingga pada hidungnya juga dilengkapi semacam katup. Yang kedua ada pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Tetapi kalangan peneliti barat lebih mengenal hewan ini dengan nama Irrawaddy dolphin. Berdasarkan data tahun 2018, populasi hewan ini tinggal 80 ekor saja di perairan sungai-sungai di Kalimantan dan menempati urutan tertinggi dari daftar satwa Indonesia yang terancam punah. Namun, populasi hewan ini justru mengalami peningkatan di Kamboja loh. Hewan ini dibedakan dari sepupunya pesut Australia menurut bentuk tengkorak dan siripnya. Tidak seperti mamalia air yang lain, yakni lumba-lumba dan paus yang hidup di laut, pesut mahakam hidup di sungai-sungai daerah tropis. Populasi satwa langka yang dilindungi undang-undang ini terutama terdapat pada 3 sungai besar di Asia Tenggara, yakni Sungai Mahakam, Sungai Mekong, dan Sungai Irrawaddy. Di Indonesia, hewan ini bisa ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan. Tetapi sekarang pesut menjadi satwa langka. Selain di Sungai Mahakam, pesut ditemukan pula ratusan kilometer dari lautan, yakni di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pesut mahakam bergerak dalam kawasan kecil. Walaupun pandangannya tidak begitu tajam dan kenyataan bahwa pesut hidup dalam air yang mengandung lumpur, tetapi pesut merupakan pakar dalam mendeteksi dan menghindari rintangan-rintangan. Kemungkinan hewan ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendapatkan lokasi gema seperti yang dilakukan oleh kerabatnya, yaitu lumba-lumba laut. Di Kalimantan, populasi hewan ini terus menyusut akibat habitatnya terganggu, terutama makin sibuknya lalu lintas perairan Sungai Mahakam, serta tingginya tingkat erosi dan pendangkalan sungai akibat pengelolaan hutan di sekitarnya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah burung enggang. Enggang adalah salah satu burung langka yang dilindungi di Indonesia. Binatang yang lebih dikenal sebagai rangkong ini konon disakralkan oleh suku Dayak. Masyarakat Dayak meletakkan posisi burung enggang layaknya menghormati pencipta. Hampir keseluruhan bagian tubuh enggang selalu disimbolkan dalam benda yang digunakan dalam keseharian masyarakat Dayak. Misalnya rumah adat, baju adat, bahkan tato yang melambangkan burung ini. Pemilihan burung enggang sebagai simbol keramat bukan tanpa ada alasan. Burung indah dengan paruh bertaduk ini memiliki karakter yang istimewa. Karakter hewan panglima burung ini diyakini sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan yang melambangkan suku Dayak. Burung enggang adalah jenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk lembu tetapi tanpa lingkaran, kadangkala dengan tasak pada bagian atas mandibel. Pada dasarnya, burung enggang mudah dikenali karena ukurannya yang besar dan mempunyai ekor tengah yang lebih panjang daripada ekor di sekitarnya. Burung enggang bersifat monogami, yaitu memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Enggang bersarang dalam pohon berlubang dengan ketinggian berkisar 10-42 meter, tetapi tidak dapat membuat lubangnya sendiri pada pohon, sehingga burung enggang harus menemukan tempat bersarang yang terbentuk secara alami. Karena digemari kolektor dan pembeli, enggang gading yang juga dikenal sebagai rangkong gading di Kalimantan terancam punah, terutama pembeli di Cina memburu paruh burung ini. Bagaimana? Miris kan teman-teman? Tumbuhan dan binatang yang seharusnya dilindungi, namun karena kepentingan pribadi manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak sedikit keanekaragaman alam yang terancam punah.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.